Assalamualaikum. Di part 1 kita sudah belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, di part 2 ini kita akan melihat cara mengajar menggunakan PowerPoint. Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah 6 materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Materi hari ini diambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dan materi ini juga diambil dari Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, materi ini juga diambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi serta Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Belajar PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis. Nah, sekilas tentang sistem pemerintahan negara. Konsepsi dasar sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, menurut Ibu Sri Swemantri. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenangan yang jelas antara ketiga lembaga. Nah, ini yang kedua, yaitu kita akan mempelajari sekilas tentang masyarakat madani. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya, yang pertama yaitu pluralistik atau keberagaman. Yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, toleransi yang tinggi. Yang keempat, memiliki sanksi dan moral. Pengertian masyarakat madani itu secara umum dapat diartikan sebagai corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sikap kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Nah, kita akan mempelajari sekilas tentang wawasan. Nah, ini adalah berbagai pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Jadi wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Jadi cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuan. Nah, wawasan Nusantara ini adalah sekilas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Jadi pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang kedua yaitu rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A UUD NRI
NRI 1945 menurut pasal 25A UUD NRI 1945 berdasar pasal 25A UUD NRI 1945. Ini pula bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah. Nah, setelah itu kita akan melihat pemaparan singkat tentang ketahanan nasional. Nah, ini adalah pengertian ketahanan nasional. Jadi ketahanan itu memiliki mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Nah, ini adalah ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ketahanan nasional itu meliputi ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan ideologi. Nah, ketahanan nasional itu berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, lingkaran yang paling kecil itu adalah ketahanan diri, ketahanan yang ada di diri kita. Lalu setelah diri kita yaitu lingkaran kecil yaitu ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Nah, konsepsi ketahanan nasional ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, ketahanan nasional di kondisi dinamis ini ada unsur-unsurnya, lalu ada ancaman militer dan non-militer dalam luar negeri. Nah, itulah yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Nah, ini sekilas, yang kelima yaitu sekilas tentang politik dan strategis nasional. Di sini ada pengertiannya yaitu politik nasional. Nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya yaitu strategi nasional. Nah, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional. Jadi kalau politik nasional itu asasnya, sedangkan strategi nasional itu adalah caranya. Nah, ini politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Nah, jadi itu politik nasional dan strategi nasional adalah caranya. Nah, ini adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yaitu yang pertama itu landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional itu sangat penting sebagai kerangka acuan dalam menyusun politik dan strategis nasional. Nah, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Serta penyusunan politik dan strategis nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Jadi, pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur dan bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya. Lalu tidak melakukan praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bisa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif. Ini sesuai dengan pendapat Bappenas 2008. Nah, selain itu juga ada tata pemerintahan yang baik. Nah, pengertian tata pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik atau administratif yang baik yang berlandas awal prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ini juga sesuai dengan pendapat Bappenas 2008. Jadi manfaatnya apa? Yang pertama yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Yang kedua yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga yaitu berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. Yang keempat yaitu terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun